amplop sing putih iku ana noda hitam. Sing ireng ya ana noda Putih. Bagaimana kamu untuk bisa selalu putih? Nah, artinya dalam melakukan berbagai macam hal, kita tidak pernah terjebak kepada yang namanya oh ini kegiatan olahraga gak cocok nih cewek main olahraga misalkan kan ya. Kita nggak terjebak yang model kayak begitu. Kalau janji-janji politik itu ketika saya kampanye saya hampir nggak pernah buat janji, karena bagi saya melakukan pendekatan kepada masyarakat itu tidak harus dikasih janji. Betul. Mereka lebih seneng dikasih bukti gitu kan daripada janji kan. Nah bukti-bukti itu kan bisa mereka terima secara langsung, ada juga yang dia bisa melihat kan secara Betul. nyata gitu kan ya, meskipun dia tidak menerima manfaatnya secara langsung. Aliran lurus sama aliran iblis, ternyata dari sisi substansi yang aliran iblis ini lebih lurus ya, lebih benar dibandingkan aliran lurus yang lebih banyak mengedepankan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Sobat Banten News, hari ini saya ditemani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yang namanya udah gak asing lagi. Dan tentunya Sobat Banten News juga sudah pernah melihat sosok beliau di media-media. Sebelumnya juga tahun lalu saya pernah bertemu dengan beliau juga. Kita langsung sambut saja Cak Nawa sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Selamat siang Cak, gimana kabarnya? Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi lagi sibuk apa nih Cak? LKPJ. Jadi ada pansus LKPJ ikut menghadirin sebentar. Cak, baru-baru ini habis reses ya? Reses masa persidangan kedua. Iya, kalau reses itu biasanya apa sih Cak yang disampaikan oleh warga yang paling banyak? Ya banyak lah. Namanya warga ya. Ada yang cerdas, ada yang paham aturan, ada juga yang tidak paham. Jadi apa yang disampaikan pun juga bervariasi. Mulai dari yang bicara misalkan ingin disuarakan karena tidak cocok dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti kayak kemarin itu ada Permen Naker ya nomor 2 tahun 2022 terkait dengan JHT misalkan, kita sampaikan terkait itu. Ada juga misalkan terkait dengan mengaktifkan BPJS bagi yang menunggak ya. Kenapa harus sampai 14 hari kerja? Padahal BPJS itu kan didesain dalam rangka memaksimalkan kewajiban negara dalam memberikan hak dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kalau sampai 14 hari baru aktif, orangnya sudah keburu nggak dirawat kan gitu kan ya, dan seterusnya. Ada juga yang minta didorong, dibuatkan balai warga, jalan, selokan, ada banjir, terus kemudian airnya tidak bagus ya, supaya bisa masuk PDAM misalkan. Ada juga soal bagaimana mengurus rumah ibadah, bangunannya ya, dan juga kegiatan sehari-harinya bagaimana cari cara pendanaannya. Ada juga yang minta dibeliin seragam, minta dibeliin rebana,
sound system ya macam-macam ya. Nah untungnya itu memang di reses itu ada tunjangan dari pemerintah yang dianggarkan di APBD untuk memberikan itu gitu kan. Cuma kan nggak cukup. Kalau saya bikin kegiatan, kalau reses itu kan 2.640 saya harus undang orang 7 hari kerja. Nah, karena situasi dan kondisi masih pandemi, sekaligus dalam rangka supaya saya lebih banyak bisa bersilaturahmi dengan publik, satu hari itu saya bagi 3 kali kegiatan. Jadi 110, 110, 110. Kalau tunjangan resesnya itu kita kasih 1 juta aja juga udah gak cukup gitu kan per titik gitu kan. Tetapi senang lah ketemu dengan masyarakat kan. Mereka menyampaikan apa adanya dan tanpa beban, dan masih banyak yang menganggap bahwa Dewan itu seperti kayak dewa yang turun dari langit sehingga bisa semua persoalan terselesaikan ya. Itu inginnya semua aspirasi ditampung, semua diselesaikan ya, Cak ya. Padahal kan beda ya. Dewan sama eksekutif itu kan beda. Kalau gubernur, presiden, bupati ya, itu kalau datang kemana-mana ngasih bantuan kan ada dananya gitu kan. Ada yang namanya disebut dengan biaya penunjang operasional dan cukup gede itu, 0,15 dari APBD kan. Gede itu kan. Iya betul. Kalau Dewan kan enggak, tapi masyarakat nggak paham itu. Masyarakat itu memahami Dewan ya seperti kayak bupati atau wali kota atau gubernur. Jadi semua hal yang dia minta itu bisa diwujudkan. Tapi disitulah seninya kita bertemu dengan masyarakat, kita bisa berinteraksi secara langsung, ada edukasi, ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya untungnya saya punya rumah aspirasi di rumah, yang tempat untuk menerima masukan, keluhan, ya dan ide-ide cemerlang dari masyarakat. Yang saya buka 1 kali 24 jam ya di rumah itu. Jadi masyarakat bisa datang kapan saja tuh ya? Bisa. Kalau saya pas di rumah ada pengajian ya datangnya harus ikut ngaji kan gitu kan ya. Kalau saya pas di rumah ngadain kegiatan karaoke ya mereka datang ya ikut nyanyi. Kalau bakar-bakar ya ikut bakar-bakar. Biasalah seperti itu. Iya. Tapi Cak, bicara aspirasi ini kan banyak ya yang berujungnya pada janji nih. Tapi kalau Cak Nawas sendiri bagaimana menyikapi aspirasi tersebut? Jadi gini, disitulah kita harus sampaikan secara jujur. Bahwa misalkan provinsi itu memang bisa untuk melakukan intervensi pembangunan di wilayah kabupaten kota. Yang untuk wilayah kawasan ya, kawasan khusus itu. Tetapi tidak banyak. Kalau infrastruktur itu bisanya hanya paving block, betonisasi, pembangunan balai warga, kemudian drainase, hot mix, terus ruang terbuka hijau, satu lagi saya lupa. Cuma ada 7 item di situ. Sedangkan yang lain tidak ada, nggak bisa. Dan itu hanya khusus untuk kawasan khusus ya, yang memang sudah disepakati oleh Provinsi Banten melalui Dinas Perkim ya. Selain itu nggak bisa. Tetapi kan juga banyak hal dari dinas-dinas lain, misalkan pertanian, ada apa namanya kelompok tani ya dan sebagainya, itu kan juga bisa. Tapi itu kan nanti semua hal itu nanti yang melaksanakan dinas. Kita hanya menyampaikan, kemudian kita dorong agar masuk di dalam sistem informasi pemerintah daerah. Dari sana nanti kita kawal supaya masuk di dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Dari pokok-pokok pikiran DPRD itu nanti kita sinkronkan dengan KUA PPAS yang diajukan oleh
eksekutif, ya disitulah nanti bisa masuk. Mana saja yang bisa itu tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kan gitu kan, dan juga skala prioritas apa yang kita ingin dorong. Jadi bukan janji sebenarnya. Kalau terkait dengan itu adalah ya kita sampaikan ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tapi sabar karena ada mekanismenya. Disitulah kita harus edukasi masyarakat. Ya, tapi kan masih banyak masyarakat yang bilang kalau udah terpilih kok jadi lupa gitu sama janjinya gitu kan. Saya justru malah saya balik. Kalian lupa nggak milih saya waktu itu. Bukan saya lupa sama janji kalau saya malah saya balik. Jadi gini ya, reses yang saya lakukan ini kan tidak hanya saya bertemu dengan teman-teman yang pada saat itu memilih saya. Karena ketika saya reses, posisi saya adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang mewakili seluruh masyarakat di Provinsi Banten, khususnya adalah daerah pemilihan saya. Baik itu mereka yang pada saat itu memilih saya, maupun yang juga tidak memilih saya. Karena basis resesnya adalah seperti itu, ya asik gitu kan. Ya. Nah, kalau janji-janji politik itu ketika saya kampanye, saya hampir nggak pernah buat janji. Karena bagi saya melakukan pendekatan kepada masyarakat itu tidak harus dikasih janji. Betul. Mereka lebih senang dikasih bukti gitu kan daripada janji kan. Nah, bukti-bukti itu kan bisa mereka terima secara langsung. Ada juga yang dia bisa melihat kan secara nyata gitu kan ya, meskipun dia tidak menerima manfaatnya secara langsung. Nah, itu adanya di mana? Adanya adalah di peran kita, terutama adalah ketika misalkan bahwa kita komitmen, saya selalu sampaikan, komitmen saya itu menjaga silaturahmi. Kalau saya nggak silaturahmi ke sini, jangan nanti disalahkan saya lupa dengan bapak dan ibu. Bisa jadi bapak dan ibu ketika ada yang meninggal di sini nggak pernah ngasih tahu saya. Bisa jadi ketika ada yang hajatan nggak undang saya. Ya, sedangkan yang ketemu dengan saya itu setiap hari banyak orang. Betul. Yang namanya ingatan itu kan ketika ada sesuatu yang baru kan numpuk ke bawah. Betul. Numpuk ke bawah. Kalau kita belajar ilmu psikologi kan seperti itu. Itu selalu saya sampaikan seperti itu. Komitmen saya cuma satu, dengan teman-teman ketika saya masih kampanye itu, silaturahmi kita jangan terputus. Terlepas bapak dan ibu pada pemilu nanti milih saya ataupun tidak. Betul. Tapi silaturahmi itu jangan sampai terputus. Kenapa? Karena saya meyakini sebagai seorang muslim, silaturahmi itu membawa keberkahan umur dan juga keberkahan rezeki. Jodoh juga dekat. Betul, Pak. Oke, Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak. Nanti kita lanjut lagi di obrolan di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Oke, Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India dan tentunya masih bersama Cak Nawa selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Demokrat. Benar ya, Cak ya? Oh iya, saya Partai Demokrat. Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat. Oke. Cak, tadi kan cara menghindari komunikasi politik yang seringkali transaksional seperti menjanjikan kepada masyarakat ya. Itu kan kalau Cak Nawa sendiri punya cara dengan menjalin silaturahmi dengan seluruh masyarakat. Betul ya, Cak ya? Ya memang gitu kan intinya. Iya. Nah, tapi apakah ini salah satu bentuk pendidikan politik kepada masyarakat juga, Cak? Kalau saya bilang saya melakukan pendidikan politik, saya menempatkan diri saya itu luar biasa tinggi ya. Tapi memang rata-rata kawan-kawan nyampaikan, yang kayak gini asik nih mas. Jadi kita ini, kata mereka nih ya, kita ini jadi punya persepsi yang baru ketika kami melakukan jalinan komunikasi dengan politisi. Karena tidak sedikit politisi yang melakukan komunikasi itu model seperti saya. Nah, itulah yang kemudian mereka bilang bahwa itu adalah bagian daripada pendidikan politik.
Kalau saya cuma sederhana, saya itu menganggap begini, kepemimpinan itu kan tanggung jawab kita terhadap kehidupan. Prinsip dasar yang saya yakinin itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30 ya di dalam Al-Quran itu. Nah, tanggung jawab terhadap kehidupan itulah yang kemudian saya wujudkan, selalu mengajak untuk selalu berorientasi ketika kita melakukan aktivitas ini untuk ibadah. Karena ibadah itu kan ada yang ibadah yang khusus yang biasa disebut dengan ibadah mahdhah, ada juga ibadah yang ghairu mahdhah. Bahkan ketika saya ketemu dengan teman-teman kiai, teman-teman aktivis pesantren misalkan, saya bilang bahwa Demokrat itu adalah thariqat saya. Jadi jalan saya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di Demokrat itu kan memang diajarkan kita untuk menjalankan keyakinan agama kita sebaik-baiknya. Makanya Demokrat itu sering disampaikan itu adalah nasionalis religius, cinta terhadap tanah air dengan apa? Dengan menganggap cinta kita terhadap tanah air itu sebagai wujud pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu yang kita lakukan adalah seperti itu. Nah, ternyata yang nular dikit demi sedikit itu nular. Ya, misalkan kalau saya ada apa, nanti gini-gini kita akan milih Bapak ya 2024. Ya, saya bilang teman-teman yang Bantennya juga ada yang pernah ngikut. Fakta itu saya sampaikan ya 2024 belum tentu Bapak dan Ibu masih hidup, saya bilang. Nggak tahu umur itu kapan. Umur nggak ada yang tahu, betul. Itu selalu saya sampaikan dan mereka nggak sakit ketika saya ngomongin begitu karena menjadi sesuatu hal yang baru dan cara penyampaian saya mungkin juga nggak sarkasme karena kemudian saya balikin juga belum tentu saya nyalon, belum tentu saya juga masih hidup. Takdir siapa yang tahu? Betul. Besok itu jangankan besok, nanti itu gaib. Apa yang kita akan lakukan? Kayak ini saya bilang ke Mas Thalib jam 10 lah ya. Padahal saya nyampe sini sekitar jam setengah 11 ya. Saya udah nyampe sini tapi ternyata nggak langsung kita podcast kan, saya nggak masuk sini. Betul. Tahu-tahu langsung ke ke kegiatan Pansus LKPJ. Meskipun Pansus LKPJ baru dimulai jam 13.00. Tapi saya kesana dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, kita nggak mampu mengendalikan, memastikan diri kita ini akan melakukan apa nanti. Tetapi kita hanya bisanya berikhtiar. Nah, itulah yang kemudian saya tularkan kepada kawan-kawan. Kan kemarin itu juga ada kiai yang ngomong seperti itu ya. Saya sampaikan ini saya lagi dites sama kiai nih. Saya ini termasuk yang transaksional atau enggak? Saya bilang begitu. Jadi enggak tersinggung gitu kan ya. Cara kita lah Mbak bagaimana. Iya. Tapi Cak, kalau menurut Cak Nawa sendiri fenomena politik transaksional di Banten sendiri seperti apa Cak? Ya luar biasa. Jadi kita ini apa ya? Terjebak kepada kegagalan berkali-kali. Karena logika berpikir ketika seseorang ingin berkuasa, dia harus membeli dengan sejumlah rupiah, maka yang akan berlaku itu pasti politik dagang. Dan dagang itu kan nggak ada yang mau rugi, dagang semuanya pinginnya untung. Nah, ketika pemimpin yang lahir adalah yang model seperti itu, maka yang akan terugikan kan publik. Kenapa yang terugikan publik? Karena mulai dari sistem perencanaan sampai pelaksanaan, bisa jadi politisi atau pemimpin itu melihatnya sebagai bagian daripada dagang, pengembalian untung. Nah ini kan berbahaya. Seperti timbal balik gitu ya Cak. Ya kalau timbal balik kan memang harus, kalau timbal balik hal yang baik sih no problem. Iya betul. Tapi kalau timbal balik dalam hal kayak begini kan luar biasa. Yang kedua, putra dan putri terbaik
yang sudah melakukan pengabdian sosial secara tulus dan sebagainya, mereka juga nggak akan diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin kalau modelnya seperti itu. Kalau mau jadi misalkan anggota dewan harus keluarkan uang sampai miliaran, ya. Betul, itu masih Kalau nggak melekat ada banget miliaran itu. nggak bisa. Ini gimana? Putra putri terbaik kita. Nah ini yang kita harus rubah. Mindset berpikir inilah yang kita harus rubah. Kalau kita mampu merubah ini, ya insya Allah, ya insya Allah negeri kita ini akan semakin makmur, akan semakin adil gitu kan ya. Ya, ini salah satu contoh nih yang konkret nih. BPJS itu kan didesain dalam rangka untuk memenuhi kewajiban negara terhadap rakyatnya terkait dengan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah. Tetapi ketika kemudian yang bayarnya terlambat, kemudian kartu ketika dia bayar lagi, denda sih is okay, no problem. Tapi ketika bayar denda nggak langsung aktif, dibayar nggak langsung aktif, nunggu 14 hari, ini kan nggak jelas ini. Ya, ini kan nggak jelas. Bisa jadi mereka nganggap dagang dengan rakyatnya. Kan nggak boleh negara berbisnis dengan rakyatnya. Itu kan dikonsep dalam rangka itu. Karena masih banyak yang merasakan kesulitan. Nah, saya yakin hasil ini, ya, ini juga diakibatkan oleh proses politik yang transaksional tadi. Kalau proses politiknya nggak transaksional, nggak mungkin kita akan lahir sebuah kebijakan yang seperti itu. Jadi sederhana saja, yang dirugikan siapa? Rakyat juga. Iya. Seperti tadi ada kasus juga tuh, Cak. Ada yang meninggal saat perekaman EKTP. Nah, gitu itu kan salah satu contoh. Karena salah satu syaratnya harus memakai BPJS itu salah satu syaratnya dengan EKTP tadi. Nah, ya itu. Jadi kan gini ya, saya kemarin itu nonton film. Jadi film ini film seri ya, film seri saya tonton di YouTube. Itu menceritakan tentang aliran lurus dan aliran iblis. Ketika saya lihat itu, yang saya lihat ternyata aliran lurus itu yang iblis, sedangkan aliran iblis ini yang benar. Kenapa? Karena ternyata aliran lurus itu selalu lebih banyak mengedepankan prosedur daripada substansi. Prosedur itu kan cuma hanya sekedar untuk mengukur kan, supaya orang melakukan suatu itu sebagai itu. Tetapi ketika prosedur itu dianggap sebagai kebenaran sendiri, ini kan repot. Nah, contohnya itu tadi. Harus punya KTP untuk punya BPJS, padahal dia lahir dari lahir ya sampai meninggal itu nggak pernah keluar dari NKRI. Betul. Adanya di situ. Harusnya kan ada instrumen yang tidak harus mendewakan ya, menjadikan prosedur itu sebagai bahan yang sangat baku. Betul. Nah, yang kayak begini ini, Mbak. Ya. Ada juga misalkan Banten ingin bikin sistem jamin kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Nggak bisa juga karena harus ngikutin skema BPJS. Pakai skema yang lain nggak bisa. Harus BPJS. Iya. Ya kan? Akhirnya gimana? Akhirnya Banten bisanya cuma rumah sakit umum Banten saja yang berbasis KTP. Palimping yang berbasis KTP atau rumah sakit yang dikelola kekuasaannya oleh Banten, oleh pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan yang lain nggak bisa. Padahal kemarin konsep itu kalau saya bisa dijalankan juga akan bagus. Nah ini tadi, ketika prosedur dijadikan sebagai ukuran kebenaran dalam semua hal, ini jadi rusak. Itu seperti film yang saya tonton itu. Aliran lurus sama aliran iblis, ternyata dari sisi substansi yang aliran iblis ini lebih lurus ya, lebih benar dibandingkan aliran lurus yang lebih banyak mengedepankan kebenaran. Ya kan? Masa mau berobat aja harus rekam EKTP, mau ini segala macam, orang dalam kondisi sakit. Betul atau tidak? Betul. Kayak gitu, Manindi. Iya. Oke, Cak. Kalau Cak Nahwa sendiri nih kan lebih ke merawat konstituen ya, Cak ya, cara berpolitiknya, seperti menghidupkan koperasi ibu-ibu yang waktu
tahun lalu pernah Cak Nawa bahas juga. Terus pola komunikasi semacam ini menurut Cak Nawa itu masih efektif nggak sih? Jadi gini, hidup ini kan kita nggak tahu Betul. kita akan seperti apa. Kayak Mbak Nindi kan juga nggak tahu kapan nikahnya kan gitu kan ya. Kita nggak tahu. Tetapi yang kita harus tahu ada sebuah akhir dari kehidupan. Betul. Dan kita sebagai orang yang beragama, kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan secara sendiri ini tidak akan bisa mengantarkan diri kita ke surga. Kita perlu bantuan orang lain. Nah, cara untuk bantu orang lain itu adalah ada istilah di dalam hadis itu apa itu? Man mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin ya. Jadi ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya. Kecuali 3 hal. Nah, 3 hal itu sedekah jariyah. Sedekah di situ itu kan kegiatan. Jariyah itu yang bermanfaat. Jadi ketika misalkan saya melakukan kebajikan, ngajak kawan-kawan untuk mendirikan koperasi, untuk tolong-menolong dalam hal ekonomi misalkan, untuk mencegah merajalelanya rentenir misalkan. Nah, ketika ini bangunan ini bisa terbentuk, berkembang terus-menerus, meskipun saya meninggal, saya dapat itu dari situ. Karena berguna Ya kan? buat masyarakat. Karena berguna. Ya kan? Ketika misalkan saya ajak kawan-kawan di masjid ya, ini dalam rangka untuk menghidupkan ekonomi masjid ini, marbot ini harus diberikan apa namanya rangsangan untuk juga melakukan aktivitas usaha ya, ternak lele kayak atau apa. Ketika ini jalan dan diikuti terus-menerus, ini kan kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Ketika misalkan saya turun di adik-adik muda memberikan apa namanya materi tentang kiat-kiat sukses ya misalkan, meskipun saya juga nggak yakin saya ini termasuk sukses atau tidak, bisa jawab pertanyaan mungkar dan nakir atau tidak kan saya juga belum tahu ya. Kita berikan, terus kemudian ketika mereka melakukan itu, ya insya Allah juga itu. Dan yang saya yakinin begini Mbak, kalau kita berbuat baik, hasilnya pasti akan kembali baik. Dan hasil itu tidak harus selalu pada objek yang kita perbuat baik itu. Jadi merawat konstituen itu menurut saya ya tidak harus kita terus-terusan ketemu dengan mereka. Tapi rawat konstituen itu adalah prinsipnya itu apa? Prinsip dalam kita berteman, dalam bersilaturahmi dengan teman-teman itu apa? Prinsipnya adalah untuk meningkatkan kemanfaatan kita sebagai makhluk Allah ya di atas muka bumi atau sebagai warga di sebuah wilayah. Itu yang kita dorong. Dan kita nggak usah terlalu berpikir mereka nanti milik kita atau enggak. Betul, ya. Mereka nggak milik kita, sebelah lain pasti akan milik kita. Iya. Dan kita harus yakin soal itu. Yang penting silaturahmi tetap dijaga ya Cak ya. Silaturahmi dan prasangka baik. Betul. Oke Sobat Banten News, ini obrolannya makin seru. Nanti kita lanjut lagi, tetap di channel Banten News. Oke Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India, dan tentunya saya masih ditemani oleh Cak Nawa selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat. Cak, tadi kita sudah berbicara tentang cara merawat konstituen, terus pentingnya silaturahmi ya Cak ya. Nah saya mau nanya lagi nih, terkait pemberdayaan, Cak Nawa ini kabarnya juga memberdayakan remaja dengan tim futsal. Ternyata Cak Nawa ini juga tidak hanya silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Itu benar nggak sih Cak? Jadi gini, saya pernah komunikasi dengan almarhum bapak saya. Beliau itu ngomong Jawanya begini, "Le, sing putih itu ono noda hitam, sing ireng ya ono noda Putih. Bagaimana kamu untuk bisa selalu putih?" Nah, artinya dalam melakukan berbagai macam hal, kita tidak pernah terjebak kepada yang namanya ini kegiatan olahraga, nggak cocok nih cewek main olahraga, misalkan kan ya. Kita nggak terjebak yang model kayak begitu. Nah, di situ
memang betul saya bina anak-anak ya, supaya arah pergaulannya kan juga lebih bagus. Dan saya ajarkan juga bahwa olahraga itu bukan hanya sekedar skill, bukan hanya sekedar prestasi, bukan hanya sekedar kesehatan, tapi olahraga itu juga mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, orang yang berolahraga itu pasti dia punya jiwa sportivitas. Dia berani menang, berani juga kalah. Ngaku menang, ngaku juga kalah. Sportivitas. Politisi kan juga harus begitu. Harus berani menang juga berani kalah kan gitu. Yang kedua, juga mengajarkan tentang kerjasama. Wah, namanya keberhasilan itu nggak mungkin bisa dilakukan sendiri. Mereka harus kerjasama satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga juga kita ajarkan tentang leadership, kepemimpinan ya. Nah, itulah latar belakang saya. Kenapa saya mau juga ngurusin anak-anak putri yang main bola ya, namanya itu N14. Dan kebetulan anak saya juga hobi main bola kan ya. Di awal saya nggak setuju, tapi kan gimana ini anak terus-terusan aja main bola. Kalau kita tentang habis ya, ini pasti nanti psikologi kejiwaannya pasti nggak bagus ya kan? Ya kita di situ. Jadi nilai-nilai itu. Tapi tetap waktunya ngaji harus ngaji, waktunya sholat harus sholat, waktunya sekolah harus sekolah. Nah, sekaligus ya diajak teman-teman yang lainnya itu diajarin yang kayak begitu. Dan tanggal 21 besok itu mereka akan ikut ini Liga Futsal Nusantara untuk wilayah Banten ya. Kalau menang mewakilin Banten ke regional, itu nanti mainnya di Bandung, Pulau Jawa. Kalau menang lagi dari situ ya mewakili Jawa untuk di tingkat nasional. Ya ternyata ngurusin futsal duitnya banyak juga ya. Tapi kan nggak ada duit, nggak terlalu pakai duit, ternyata banyak juga. Saya ajarkan juga di situ IO ya, ketika bikin turnamen ya, belajar IO seperti apa ya. Ya begitulah. Tapi bukan hanya futsal, volley juga. Di wilayah saya juga bantuin anak-anak muda yang senang dengan bola voli. Bahkan kemarin baru selesai itu final sekaligus untuk kerukunan Sukamantri Cup ya. Itu ada 18 tim yang ikut, 18 RW. Sebelumnya Kota Baru Cup itu ada 10 RW yang ikut, dan itu anak-anak muda semuanya. Nanti next akan nyusul yang lain. Keren juga ternyata. Caknawa ini ternyata gaul juga. Loh, kan gaul lah. Oke, Cak, ini saya mau nanya pertanyaan yang sedikit sensitif mungkin ya, karena ini isunya masih hot nih, Cak. Tentang penundaan pemilu. Tanggapan Caknawa sendiri terhadap penundaan pemilu ini seperti apa nih? Jadi gini, cara kita menjaga negara ini atau menjaga apa saja, kita ini harus konsisten dalam menjalankan aturan. Aturan kita ini kan Undang-Undang Dasar 1945, baru kemudian ada turunan-turunannya. Jadi harusnya kita taati, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah perekat bangsa-bangsa, suku-suku yang berbeda-beda di wilayah Nusantara ini menjadi satu bagian, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penundaan pemilu ini bisa melukai itu. Jadi saya orang yang sangat tidak setuju dengan adanya penundaan pemilu. Bukan saya pede kalau nanti pemilu lagi saya pasti menang. Bukan.
tetapi lebih kepada bagaimana kita menjaga eksistensi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita tahu, misalkan Uni Soviet, Uni itu kan kesatuan ya. Uni Soviet itu dulu kan luar biasa besar, tapi kan hancur. Pecah-pecah jadi berbagai macam negara. Banyak negara-negara yang terjadi seperti itu karena memang mereka tidak begitu kuat dalam menjaga itu tadi, fondasi utama. Jadi fondasi utama kita ini kan Undang-Undang 45. Memang betul, undang-undang itu pernah dikoreksi. Yaitu ketika reformasi, tetapi yang dikoreksi itu kan hanya terkait dengan batasan seseorang untuk menjabat sebagai presiden. Yang sebelumnya itu boleh terus-menerus asalkan dipilih dalam pemilu, tetapi kemudian hanya dibatasin 2 kali. Setelah reformasi itu kan kita menghasilkan pemimpin Pak Habibie. Pak Habibie tetapi tidak bisa ikut pemilu. Hasil pemilunya adalah Gus Dur. Tetapi setelah itu beliau sudah tidak maju lagi. Bu Mega selesai, maju lagi, ya kan? Ya. Tetapi tidak sampai 2 periode. Kemudian Pak SBY sampai 2 periode. Pada saat beliau akhir mau menjabat itu, rating beliau, kesukaan publik kepada beliau masih di atas 73%, lebih tinggi dibandingkan yang saat ini. Digoda juga untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan masa batasan itu. Tapi beliau tidak mau. Negarawan sejati pasti seperti itu. Apalagi saat ini waktu pemilunya juga sudah ditentukan tanggal 14 Februari 2024 nanti. 2024. Jadi menurut saya ide-ide yang semacam ini ya kontraproduktif. Meskipun dalam negara berdemokrasi ya boleh-boleh saja orang ngomong kan. Orang ngomong kan nggak boleh ditangkap, nggak sekedar ngomong kan. Tetapi harusnya orang yang mau ngomong soal khilafah, harusnya juga jangan ditangkap kalau yang model begini nggak ditangkap. Jadi konsistensi dalam penegakan hukum itu penting. Hukum itu kan sering dikatakan berada pada ruang yang hampa. Tapi saat ini nih hukum sepertinya berada di ruang yang tidak hampa kan gitu. Jadi ya repot kalau kayak begini. Nah, merawat ini penting, Mbak. Ya. Misalkan pindah pindah ibu kota saja. Pindah ibu kota saya ketemu dengan banyak masyarakat di kampung-kampung banyak nggak setuju. Betul. Ya kan? Iya. Melakukan konsolidasi terkait dengan itu aja juga nggak mudah. Hal yang kayak begini kan menurut saya ya jangan ditambah lagi dengan wacana penundaan pemilu, wacana pertambahan jabatan. Pak Nawa mau nggak kalau jabatannya ditambah? Kalau saya secara pribadi bukan masalah jabatan kita itu tambah atau tidak, tapi kita mendapatkan jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, kan seperti itu ya. Terus yang kedua, kalau ada penundaan, presidennya siapa? Presidennya ditunda juga pemilihannya. Oh berarti dia lagi. Iya. Ya jangan dibilang penundaan pemilu, bilang aja ada yang kepingin jabatannya ditambah kan gitu ya. Perpanjangan periode berarti ya. Jangan perpanjangan periode. Penambahan jabatan seseorang, ada yang kepingin nggak turun ketika berkuasa, ya, dengan berbagai macam cara yang dikedepankan. Jadi istilahnya jangan penundaan pemilu. Yang lebih tepat itu ada orang yang kepingin jabatannya ditambah. Nah, kenapa orang pingin jabatannya ditambah? Berarti menganggap bahwa program yang mereka lakukan sampai dengan 2024 itu belum selesai.
Ada yang harus dia selesaikan dan itu sesuatu yang besar mungkin. Yang perlu kekuasaan dalam rangka untuk menjaga itu. Apa itu? Itu yang perlu kita cari. Sehingga ide ini bisa muncul semacam ini. Nah ini Mbak ya, sedih kita lihat. Kalau ya kan bingung. Misalkan kayak saya, jabatan saya ditambah, gak pakai lewat pemilu. Kemudian ketika saya ketemu rakyat, integritas saya, terus kemudian legalitas saya ketika melaksanakan tugas-tugas kira-kira kuat atau tidak? Pasti nggak kuat. Lah kalau sistem politiknya nggak kuat, amburadul sistem pemerintah. Karena ini tidak hanya melukai undang-undang, tapi melukai hati rakyat juga ya, Cak ya, menurut Cak Nawa, dengan penundaan pemilu ini. Setidak-tidaknya masyarakat yang ketemu dengan saya hampir semuanya mengatakan tidak ada yang setuju. Bahkan teman-teman dewan pun juga banyak yang setuju. Tadi sebelum naik ke sini juga ada kawan dari partai penguasa nggak setuju juga. Jadi ya begitulah. Integritas moral ini kan kita harus kedepankan. Kalau moralitas bangsanya nggak bisa diberikan contoh oleh pemimpin-pemimpin di atas sana, ya kan repot Pak ya. Saya pikir itu. Tidak setuju ya? Tidak setuju ya Cak ya berarti. Oke Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Cak Nawa sampai membahas isu yang lagi hot yang jadi perbincangan netizen juga. Tapi ada yang salah satu yang saya ambil buat diri saya juga, mungkin buat netizen di rumah, tentang pentingnya menjaga silaturahmi dari Cak Nawa. Betul ya Cak ya? Iya, silaturahmi harus terus kita jaga dengan siapapun. Betul. Makhluk hidup maupun makhluk yang sudah tidak hidup. Baik, oke Sobat Banten News, terima kasih udah menyaksikan podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.